psikologi barat saat ini itu sudah menghapuskan gangguan seksual tentang LGBT. Jadi sudah dinormalisasikan bahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami sahabat Parigi Edu. Gimana kabarnya? Nah, kawan-kawan, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ya, tidak spesial juga sih, soalnya ini karena masih bagian. Iya, karena masih bagian dari kru kita, yaitu saudara siapa nama antum? Abdul Fakri SPC. SPC ya, tulisannya SPC, Abdul Fakri SPC. Sementara saya sendiri mempunyai kemiripan nama dengan beliau ini. Saya adalah Muhammad Fakri Hidayat LC. Kalau saya lulusan Mesir, kalau antum? Saya lulusan Jogja. Jogja, psikologi ya? Iya, psikologi. Masya Allah. Jadi psikologi itu dia ngobatin orang gila dia. Jadi kalau ada orang yang sakit penyakit jiwa gitu, penyakit gila, ini beliau konselingnya gitu ya? Ya, dan kalau di psikologi pantang bilang orang gila. Oh gitu. ODGJ. Orang ya? dalam gangguan jiwa. Oh ya, siap. Oke, mungkin langsung saja karena bintang tamu kita kali ini adalah sahabat kita yang kebetulan lulusan psikologi. Jadi tema kali ini kita akan membahas seputar bagaimana sih itu ilmu psikologi dan nanti kita hubung-hubungkan kira-kira relasinya dengan Islam itu seperti apa. Ya. Jadi mungkin kita mulai langsung saja. Untuk pertanyaan pertama dari Fakri sendiri, ini teman-teman harus tahu ya. Dia dipanggilnya Fakri, saya Fahri. Ya, cuma beda dari K saja. Beda K saja gitu. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita sama ya, penyebutannya sama. Ya. Dari kata kalimat fakhoro. Fakhoro artinya? Fakhoro itu artinya bangga. Oh, jadi kebanggaan. Jadi kalau fakhrun itu artinya kebanggaan. Kalau ditambah i, Fakhri, nah itu kalau dalam bahasa Arab artinya kebanggaanku. Gitu. Kalau jadi ini kebetulan saya pakai Y. Iya, sama. Sama saja ya? I sama E kan sama. I juga kan bacanya Fakhri, di kebanggaanku gitu. Kebanggaanku. Nah, ini intermezzo sedikit ya. Jadi kita sama-sama kebanggaan. Insya Allah. Kebanggaan siapa? Orang tua dan orang yang kita cintai. Kan, yang kasih nama kan orang tua. Gitu. Oke, untuk Fakri sendiri, kita pengen tahu nih kan, kenapa antum ini mau ambil jurusan psikologi gitu? Apakah ada motivasi sebelumnya atau lihat orang gila kemudian simpati begitu? Ya, sebenarnya awalnya itu tidak ada kepikiran diambil jurusan psikologi ini, teman-teman. Cuma karena kebetulan ada teman yang sudah masuk duluan di jurusan psikologi dan dia mengajak saya untuk masuk psikologi karena psikologi katanya unik. Karena jujur belum tahu itu awalnya psikologi itu apa, mempelajari apa gitu. Cuma teman bilang psikologi ini asik belajarnya karena mempelajari manusia. Oh begitu, menarik juga ya. Dan kebetulan di daerah ini juga masih kurang psikologi gitu. Jadi termotivasi lah untuk mengambil jurusan psikologi dan alhamdulillah tes di Jogja juga alhamdulillah langsung diterima. Alhamdulillah. Ya. Jogja apa kampusnya? Universitas Aisyah Yogyakarta. Aisyah ya. Kalau apa namanya? Kalau saya melihat itu ICU. Ini kan Aisyah kan. Ya, kalau singkatannya Unisa. Kalau di Sulawesi ada juga Unisa, tapi Al-Herat. Kalau di Jogja Aisyah. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi beliau ini mengambil jurusan psikologi ini memang belum ada tergambar sebelumnya kan ya? Iya, belum ada tergambar sebelumnya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi spesialis ya. Sudah buka konseling. Ya, praktek gitu. Ya, kita juga ada komunitas konseling untuk orang yang membutuhkan curhat kepada kita. Itu nama komunitasnya Konsulyo. Itu gratis kok teman-teman, tidak pungut biaya. Iya. Silakan klik. Semata untuk membantu. Ya, nanti lebih lengkapnya klik di bawah ini.
Padahal tidak ada ya. Oke, ini kita kepo nih kan, kita penasaran gitu. Kira-kira di psikologi ini bahas apa aja ya? Pembahasannya itu kira-kira apa aja yang dikaji? Ya sebenarnya inti dari pembelajaran psikologi itu membahas tentang bagaimana kita mempelajari karakteristik manusia, kepribadian manusia. Kepribadian. Iya, jujur ya teman-teman, selama saya mempelajari ilmu psikologi, pandangan saya tentang manusia itu berbeda. Oh begitu? Iya. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya orang yang saya lihat temperamen, gampang sensitif itu kesel gitu. Ini orang ini so asik. gampang sekali tersinggung, marah-marah. Nah gitu, tapi semenjak saya menggeluti ilmu psikologi, oh ternyata orang-orang yang suka marah, temperamen, yang dia sedikit-sedikit tersinggung, itu ada kaitannya dengan kepribadiannya, dengan masa lalunya. Jadi kita itu memandang orang yang sekarang, kepribadian yang sekarang itu ada kaitannya dengan masa lalu. Oh begitu. Masalah kepingan masa lalu, kejadian-kejadian yang terbentuk dengan kepribadiannya yang sekarang. Jadi trauma begitu ya, seperti trauma. Ya, contohnya itu. Contohnya kalau orang yang gampang sensitif, gampang tersinggung, itu bisa jadi di masa lalunya dia pernah dibully, dibully, dan mungkin masa lalunya yang tidak terselesaikan sehingga di dia yang sekarang itu membentuk kepribadian yang gampang sensitif. Gitu. Jadi ini lebih ke ini ya, fokus. Iya, jadi malah kita melihat orang kayak empati gitu. Iya, betul. Ada masa lalunya yang belum terselesaikan. Jadi menarik ya kawan-kawan, bahwa ilmu psikologi ini sangat penting. Pentingnya itu dia berkaitan dengan sebagaimana penyakit yang diderita oleh manusia dari segi kejiwaannya gitu ya, dari segi kontrol emosi dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut antum sendiri, seberapa penting sih itu ilmu psikologi? Iya, kalau bagi saya pribadi ya teman-teman, saya sangat bersyukur untuk menggeluti ilmu psikologi karena dengan mempelajari psikologi, seperti saya bilang tadi, pandangan saya tentang orang itu jadi lebih terbuka lagi. Jadi saya tidak gampang marah dengan orang, tidak, lebih sabar lah teman-teman, karena melihat orang yang temperamen, yang gampang tersinggung itu, justru saya melihat, oh dia ini mungkin di masa lalunya ada peristiwa yang dia belum selesaikan sehingga dia jadinya seperti sekarang. Jadi malah iba kita, malah simpati. Iya, betul. Empati ya teman-teman. Iya, begitu. Misalnya itu ada kayak apa ya, kasus-kasus yang zaman sekarang itu yang dia mengenai kejiwaan itu seperti kasus LGBT ya, atau ada kasus ya seperti itulah, orang yang berpindah apa namanya, gender, apa sih namanya itu, transgender ya. Iya, transgender. Nah itu masalah, menyerang masalah kejiwaan juga ya. Ya itu kembali lagi ke masa lalunya, mungkin dia kembali lagi ke masa lalu. Sigmund Freud mengatakan bahwa Sigmund Freud ini siapa ini? Tokoh psikologi, tokoh psikologi, yaitu tokoh psikoanalisis. Dia itu mengatakan bahwa kepribadian terbentuk yang sekarang itu adalah kepingan-kepingan yang terjadi di masa lalu, di lingkungannya ya. Iya. Iya. Jadi kayak misalnya orang yang gay itu, yang mohon maaf, dia itu mungkin saja dia orangnya broken home, mungkin. Boti ya. Ya, boti. Iya, kalau sebutan sekarang kan boti. Jadi kalau bahas gay itu ada laki-lakinya, ada perempuannya. Iya. Kalau perempuannya dinamakan boti, kalau laki-lakinya dinamakan top, bot dan top. Oh, laki-laki yang dia jadi laki, dia jadi laki-laki dinamakan top. Top. Laki-laki yang suka laki-laki, tapi yang jadi laki-lakinya gitu. Laki-laki yang jadi perempuan namanya boti. Oh, berarti boti itu istilah psikologi ya? Iya, benar. Ya, kalau dalam Islam sendiri ya itu bukan hanya bertentangan dengan kejiwaan ya, tapi itu bertentangan sangat dengan masalah syariat gitu. Apalagi dari kalau kita baca sejarah kan dikisahkan memang kan kaum Nabi Lut kelakuannya memang seperti itu gitu. Apa namanya? Penyuka sesama jenis kan. Dan mereka kan akhir hayatnya itu diazab gitu ya. Diazab. Kalau syariat Nabi Muhammad sendiri itu beliau di beberapa riwayat ya itu mengatakan bahwa orang yang berzina
orang yang berzina sesama jenis ya, itu hukumannya sangat parah ya. Cuman ini kita tidak bahas apa namanya Hukumnya. jenis hukumannya Iya. apa gitu. Takutnya nanti apa namanya Islam dinilai keras Iya. karena menghakimi, menjudge dan lain sebagainya. Itu pembahasannya beda ya. Beda lagi. Jadi mungkin yang kita ingin tanya lagi ini, kira-kira menurut Barat sendiri masalah LGBT ini apakah masih termasuk penyakit sosial, penyakit apa namanya jiwa, atau dianggap udah normal? Karena yang saya dengar-dengar praktek LGBT di Barat ya, terutama di Amerika itu kan sudah semakin apa namanya propagandanya sudah semakin dinormalisasikan. Menurut Antum bagaimana? Ya, jadi memang di ilmu psikologi itu ada terbagi 2 aliran. Oh begitu. Iya. Jadi sama semua ya. Ada psikologi Barat dan alhamdulillah Islam sendiri membagi alirannya, dia membentuk aliran sendiri. Jadi namanya psikologi Islam. Iya. Dan sangat disayangkan psikologi Barat saat ini itu sudah menghapuskan gangguan seksual tentang LGBT. Jadi sudah dinormalisasikan bahkan. Iya. Iya, semoga ini musibah ini. Iya. Jadi alhamdulillah juga psikologi Islam tetap pada pendiriannya bahwa itu merupakan gangguan seksual. Karena sudah terlepas dari apanya kalau bahasa Arab apa? Fitrahnya. Seperti itu. Iya. Karena memang kan fitrah manusia itu selalu tetap. Jadi mulai dari penciptaan manusia pertama dan bisa dipastikan sampai manusia paling akhir itu memiliki mengalami berbagai macam perubahan, ya kan? Iya. Tapi ada satu yang tidak berubah, itu dinamakan fitrah. Nah, fitrah misalkan fitrah bertahan hidup, ya kan? Fitrah berkembang biak. Kemudian ada fitrah mempertahankan harga diri. Nah, kalau fitrah bertahan hidup itu untuk otomatis solusinya adalah dengan mencari makan. Tapi cara mencari makannya orang dulu sama sekarang itu beda. Cara bertahan hidupnya orang dulu sama sekarang beda, tapi sama-sama bertahan hidup. Nah, adapun fitrah berkembang biak, orang dulu sampai sekarang itu fitrahnya ya laki-laki dan perempuan. Nabi Adam dan Siti Hawa, bukan Adam dan Bambang gitu kan. Boleh itu tidak seperti itu ya. Cocok. Ya, tapi sekali lagi ya untuk viewers di sini, kita tidak menjudge, kita tidak menghakimi, tapi kita sedang mengedukasi. Ya, kita sedang memberitahu bahwasanya, mengedukasi bahwasanya perilaku tersebut itu tetap dinilai menyimpang, khususnya dalam syariat Islam. Seperti itu ya. Nah, kemudian berarti untuk orang Islam sendiri ya, ini penting nggak sih itu belajar ilmu psikologi? Iya, penting teman-teman. Ini saya mau bedakan lagi ya aliran psikologi Islam dengan psikologi Barat. Oh iya. Jadi psikologi Barat itu dia itu konsepnya seperti menuhankan diri sendiri. Iya. Jadi kebahagiaannya itu berdasarkan dirinya sendiri. Jadi dalam konsep psikologi Barat itu ada namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu apa? Ketika dia sudah memenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan perlindungan, artinya dia aman di situ kan, tidak terancam apa-apa. Materialistis lah ya. Ya. Dan tingkatan paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Di mana aktualisasi diri itu dia sudah mendapatkan semua kebutuhannya. Iya. Jadi ketika dia tidak lagi tidak terpenuhi lagi kebutuhan itu, maka karena tidak ada tempat bergantungan kebahagiaannya itu kan dirinya sendiri. Diri sendiri ya. Dan ketika dia dalam fase hopeless ya, teman-teman, maka dia akan depresi, muncullah gangguan depresi. Kecemasan yang berlebihan, dan bisa jadi menjurus ke gangguan seksual seperti LGBT karena dia mencari kebahagiaan. Dia mungkin sudah mendapatkan kebahagiaan, tapi mungkin karena ketidakpuasan manusia ya, karena manusia itu sejatinya tidak pernah puas. Dia mencari kepuasan yang berbeda, teman-teman. Fetis ya. Itu bisa jadi.
mengarah ke situ, akhirnya mengarah ke LGBT. Iya. Saya tanggapi sedikit ya untuk masalah fenomena psikologi barat, bahwa orang-orang barat itu kan mereka cenderung terfokus kepada materialistis begitu. Iya. Sementara dalam Islam sendiri itu kita menekankan dua hal. Kita menekankan dua hal yang menjadi fokus manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa batagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadi dikatakan di situ Allah berfirman, "Wa batagi fima ataqallahu darul akhirah," dan kalian capailah kebahagiaanmu di alam akhirat. Tapi dikatakan situ wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Makanya anjuran dalam Islam itu kita dituntut untuk mencari kebahagiaan di dunia, tapi sekaligus juga mencari kebahagiaan di akhirat. Nah, untuk menyelaraskan keduanya inilah yang diperlukan namanya ilmu syariat. Nah, artinya dalam syariat sendiri itu menekankan untuk kebahagiaan dalam fitrah berkembang biak ini ya kita harus sesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, seperti itu tadi. Dan atau memang ada penyebab lain mungkin dari LGBT itu, atau bisa dibuka saja gitu kan? Iya, dan teman-teman sekalian, psikologi barat itu menganggap agama itu hanya sebagai pelampiasan saja. Agama itu dijadikan pelampiasan, bukan sebagai kebutuhan. Oh begitu. Iya. Astagfirullah. Bukan sebagai, nah, berbeda dengan psikologi Islam bahwa kebahagiaan itu datangnya dari iman. Betul. Jadi kalau kita bergantungnya kepada Allah, kalaupun kita suatu saat nanti mungkin dalam keadaan hopeless, kita tidak akan depresi karena masih ada tempat bergantung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak pernah dia tidak akan meninggalkan kita. Masya Allah. Ini antum harusnya pakai PC. Terus saya bilang Ustadz gitu kan. Iya, salah di situ saya berarti. Ustadz Fakri ya. Ini beliau ini memang lulusan psikologi Islam ya. Iya. Karena di kampusnya kita juga kampus Islami Muhammadiyah ya. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur ya di kampung kita ini, di Parigi ini ada sosok seperti beliau ini ya. Saya sebut Ustadz Fakri boleh Ustadz? Jangan. Oke. Mungkin bisa dijawab pertanyaan saya tadi mengenai, kita kan dari tadi singgung LGBT ya sebagai salah satu masalah yang menyerang psikis orang kan. Jadi mungkin siapa tahu ada yang menjelaskan sedikit apa penyebab dan problem solvernya gitu, yang bisa mengantisipasi atau solusi lah ya, solusi dari penyebab masalah LGBT ini. Iya. Jadi bicara tentang penyebabnya LGBT itu sebenarnya ada beberapa faktor. Yang paling saya ambil garis besarnya itu ketika orang itu tidak dapat peranan dari kedua orang tua, atau yang lebih tepatnya lagi bapak ya, seorang bapak, karena seorang bapak itu yang membentuk naluri laki-laki karakternya, jati dirinya sebagai seorang laki-laki. Perempuan juga seperti itu. Perempuan yang kurang kasih sayang dari bapak terutama ya, dia akan cari perhatian sama yang lain. Dan ya terutama orang yang broken home ya teman-teman, yang dia tidak dapat perhatian lagi dari orang tuanya. Dan yang kedua juga mungkin ada trauma seksual. Dia pernah jadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh LGBT itu juga ya. Itu semua yang akan mengarahnya ke situ. Kalau solusinya kira-kira apa? Untuk solusinya sebenarnya teman-teman, karena kita ini umat beragama, sudah sepantasnya kita untuk mendekatkan diri kepada meningkatkan takwa, iman. Karena hanya dengan iman itulah yang bisa membentengi kita dari gangguan-gangguan yang menyimpang itu. Masya Allah. Saya setuju dengan antum. Kalau dalam Islam sendiri ya, masalah atau fenomena LGBT ini itu kita kembalikan lagi kepada masalah pengasuhan kedua orang tua seperti itu. Makanya Islam sangat menekankan untuk bagi kedua orang tua tersebut bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab dari ibu saja. Ya, tapi sosok ayah juga sangat berperan penting seperti itu. Meskipun ibu itu selalu mendapatkan posisi di atas ayah ya, tapi tetap
ayah juga Ayah sangat berperan ya, untuk berperan untuk membangun jati diri. karakter. Ya, Jadi gitu ya identitas. teman-teman, podcast kita pada hari ini membahas tentang psikologi dan juga membahas bagaimana pentingnya psikologi dan juga perbandingan antara psikologi menurut Barat dan menurut Islam, dan juga bagaimana kita menilik atau membahas sedikit ya tentang salah satu fenomena yang berkaitan dengan psikologi, dengan kejiwaan, yaitu masalah LGBT dan juga penyebab serta penanganannya ya. Mungkin itu bisa teman-teman silakan googling atau silakan baca lagi lebih mendalam, karena kita ini kan podcast singkat saja ya. Jadi tidak terlalu membahas lebih dalam seperti itu. Oke, mungkin terima kasih ya atas kehadiran antum. Tidak, ini dia satu staff sama kita ya. Dan juga kami pamit undur diri. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.